Hai, saya Taufik. Pada video ini kita akan belajar cara menggunakan CSS Grid. Grid itu adalah sebagai mengatur. Jadi fungsinya untuk mengatur halaman kita menjadi lebih rapi. Penataan posisinya di kanan, apakah dia header di atas misalnya, atau ada menu di samping dan lain-lain. Sesuai apa yang diinginkan oleh yang membuat website itu. Nah, kita akan membuat contoh saja. Di sini saya sudah bikin sebuah repository di GitHub yang bisa digunakan oleh saya dan Isra. Nah, kemudian sekarang kita buat sebuah file, misalnya grid. Nah, di sini kita seperti biasa tanda seru terus tab. Terus kita tambahkan judulnya CSS Grid. Di body ini bisa kita bikin misalnya div kita bikin sederhana saja, div.pa. Kiri atas. Nah, selanjutnya di sini kita buat lagi, kita kopikan saja. Misalnya 4 saja. Ini kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, misalnya begitu. Kemudian isinya kita bikin tag. Di sini misalnya kita bikin sebuah H1 yang berisi selamat datang misalnya. Kemudian di sini paragraf, ini adalah tutorial CSS Grid. Nah, selanjutnya di kanan atas misalnya kita bikin list, kemudian li, ini merupakan list 1 misalnya, list 2, list 3, list 4, kemudian list 5. Kemudian di sini sisi kiri bawah ini adalah ini sisi kiri atas, dan di sini adalah sisi kiri bawah. Sisi kiri bawah ini misalnya kita isi paragraf. Nah, oke. Kemudian kanan bawah, kelas kanan bawah ini di sini ada selamat datang di sisi kiri. Kemudian di sisi kanan ada list. Di sisi kiri bawah ada keterangan ini, misalnya paragraf. Nah, untuk sisi kanan bawahnya ini misalnya kontak misalnya kan, itu kontak. Nah, misalnya ini ya, kita bikin asal-asal aja. Kemudian 1 email. Emailnya CSS Grid misalnya @gmail.com. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ada 4 div, yang mana ini kiri atas, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, untuk selanjutnya akan saya berikan ke Isra. Saya push dulu. Oke, nama saya Isra dan di sini saya akan melanjutkan dari kerjanya Taufik. Taufik tadi sudah menjelaskan tentang pembuatan HTML dan di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan CSS-nya. Jadi untuk pertama-tama kali
harus melink CSS-nya tersebut. Jadi kita link terus kita tap aja, karena di VS Code itu lebih mudah, ada kayak shortcut gitu. Jadi href-nya itu kita isi, karena saya udah membuat folder CSS di sini ya. Jadi css.style.css saja kita buat, karena saya akan membuat file CSS yang bernama style CSS. Jadi untuk href-nya ini yang di link itu namanya itu harus pas gitu. Misalnya foldernya ntar kayak misalnya nama linknya ntar itu warna.css, jadi di sini warna.css jadinya ya. Oke, di sini saya akan ngebuat sebuah file baru yang bernama style.css. Oke, jadi otomatis di sini sudah ke link ya. Oke, pada awal-awalnya itu bentuk ininya, bentuk websitenya itu seperti ini ya. Jadi ini masih flat betul ya, masih kelasnya itu terdiri dari 4 kelas, ya 4 macam kelas. Yaitu ini kelas pertama di selamat datang, dan ini adalah tutorial CSS. Kelas kedua itu ada ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Dan kelas ketiganya itu ada CSS kayak teks gitu ya, CSS Grid Layout Model over the Grid Based Layout System yang dibuat oleh Taufik. Dan ini kelas keempat di kontak 123481 ini ya. Terus ada email juga. Di sini saya akan mengedit dari CSS, jadi memperbagus gitu ya. Hal pertama saya lakukan itu jadi di sini kita bikin bintang. Terus bintang ini untuk mendefinisikan, memanggil atau mengedit semua semua yang ke link dari grid. Misalnya ini ke link ya, kita link style CSS. Jadi kita tulis bintang, maupun apapun itu file. Misalnya ada file satu lagi kayak halaman.html. Terus kita ada linknya style.css. Jadi dia itu bakalan keubah gitu, bakalan ikut keubah. Jadi saya ingin mengganti paddingnya itu 6% dan marginnya itu 0% ya. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke, di sini saya udah pengen bikin paddingnya itu 0%, marginnya itu 0%, karena di sini masih ada tersisa. Saya pengen ngebuat itu tuh kayak full gitu dia. Oke, jadi di sini style CSS-nya belum saya pindahin ke dalam folder, jadi harus dipindahin dulu, baru kita save. Terus kita coba refresh ya. Oke, jadi dia seperti ini. Oke, untuk memanggil kelas kiri atas, saya pengen memanggil kelas kiri atas ya. Jadi cara memanggil kelas kiri atas itu kita bikin titik. Jadi titik terus nama dari kelas tersebut. Misalnya ini kelasnya kiri atas, jadi kita tulis kiri strip atas. Oke, kita kurung kerawal, terus kita enter untuk biar rapi ya. Oke, misalnya di sini saya ingin mengubah background color gitu ya. Background colornya aquamarine gitu. Oke, coba save. Nah, otomatis yang ada di dalam kelas kiri atas itu bakalan aku kasih background color aquamarine ya. Dan di sini ada kayak anaknya gitu ya, ada H1. Jadi cara misalnya pengen header satu kiri atas itu pengen diedit gitu. Jadi caranya itu seperti ini. Kiri atas H1, buka kurung kerawal. Misalnya kita ngubah warna background di bagian situ, misalnya jadi blue violet gitu ya. Udah kita save, maka yang bagian sini berubah, yang di header yang satu lagi nggak berubah. Yang di header yang di P nih, yang di paragraf yang kedua, yang di bawahnya ini, dia jadi cuman headernya doang yang berubah gitu. Oke, saya pengen ngebuat ini nih kayak dia itu berada di kiri atas gitu. Oke, saya bikin float left, jadi dia bakalan terletak di kiri ntar. Sebelumnya saya udah buat kodenya terlebih dahulu ya, untuk memastikan kayak pixel-pixelnya tuh berapa persen harus dihitung. Karena kalau misalnya saya sedang rekaman, kalau misalnya pixelnya belum ditentuin, lebih lama aja di videonya kalau misalnya saya pikirkan pixelnya. Jadi sebelum video ini dibuat, saya udah ngebuat CSS-nya terlebih dahulu, kayak hitung-hitungan pixel sama persen dan letak-letaknya gitu. Oke, di sini saya ngebuat
background colornya jadi ini ya, aquamarine. Kita di sini mungkin kita kasih fontnya, misalnya ini font family-nya kita kasih ini deh, fantasi deh ya. Terus misalnya yang bagian P-nya kita ubah gitu fontnya gitu. Kiri atas P, font family, misalnya sans serif gitu ya. Kita save, terus kita refresh. Nah, makanya berubah ya. Jadi dua ini beda font. Jadi ini pengen yang bagian ini kan kelas kanan atas ya. Jadi pengen saya pindahin ke kanan ya. Oke. Selanjutnya saya bikin kelas untuk memanggil yang baru ya, yang kelas kanan atas ya. Jadi nama kelasnya itu kanan strip atas kurung kerawal. Jadi di sini floatnya itu right. Oke, jadi di sini saya bikin float right, jadi dia bakalan otomatis ke kanan seharusnya. Oke, udah ke kanan ya, ke kanan atas. Terus di sini saya bakalan menggunakan display grid ya. Saya pengen ngebuat displaynya pakai grid gitu. Oke, terus kita kasih grid templates columns itu auto. Jadi dia auto bakalan ngasih auto gitu, letaknya itu bakalan ditentuin secara auto gitu, sesuai yang kita buat ini ya, subclassnya itu. Grid gapnya coba kita kasih 5 pixel aja, 5 pixel. Background colornya kita kasih background color kita kasih mungkin apa ya, cornflower blue ini mungkin ya. Dia bisa pakai color code, by the way, ini bisa dipakai color code kalau pengen ini lebih detail gitu ya warnanya, nggak harus nama aja, misalnya kayak pagar FFFF itu putih ya. Oke, kita bikin paddingnya itu 5 pixel. Oke, kayaknya udah dulu segini ya. Coba kita save. Udah ke apply ya, udah kebuat bagian bawahnya. Terus kita bikin untuk kolomnya lagi, untuk membuat desain kolomnya itu. Oke, kanan atas, ininya apa ya namanya, uli ya. Jadi kalau misalnya ada uli, kita tulis aja uli gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia bakalan ngubah cuman ulinya aja. Yang di dalam uli aja yang keubah jadi gitu. Oke. Background color mungkin ini beda warna ya. Mungkin crimson atau conceal ini ya. Coba warnanya gimana ntar. Text align-nya center. Jadi dia bakalan text-nya itu bakalan di tengah ntar. Heading-nya 10 pixel. Dan font size-nya 20 pixel mungkin ya. Kita buat border, jadi dia bakalan ngebatasin border 1 pixel solid warnanya black ya. Oke, kita coba tes, lihat ya. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi udah selesai yang bagian kanan atas. Dia ntar bakalan kayak gini. Jadi dia di dalamnya itu warnanya corn silk, yang di luar itu warnanya biru tadi ya. Terus ada border warna hitam untuk nutupinnya itu, untuk ngasih kayak border, batasin jarak-jaraknya gitu. Oke, selanjutnya saya pengen ngubah kiri bawah ya. Kiri bawah itu paragraf, kiri titik kiri bawah kurung kurawal. Terus di sini saya pengen dia itu pengen di kiri bawah ya. Jadi ini nih apanya, positionnya kita bikin solid. Posisinya kita bikin fixed. Jadi topnya itu dikasih mungkin 85% aja udah cukup gitu ya. Coba tadi saya tes 85%, ini udah di bawah dia. Oke, masih belum di bawah ya. Tapi nggak apa-apa karena ini kan masih kepanjangan ini nih. Masih kepanjangan gitu. Saya pengennya ntar dikasih
Ntar width-nya saya kasih untuk ngebatasin ini nih. Jadi dia ntar teksnya itu bakalan ke bawah jadinya. Oke, kita coba kasih width-nya itu mungkin 20 pixel. Coba ya, tadi saya tes udah bagus. Oke, width-nya itu 20%. Kita coba save. Oke, udah ya. Terus kita kasih mungkin margin ya. Margin coba 15 pixel. Oke, jadi lebih rapi gini ya. Mungkin kita kasih background color ya. Ground color. Ini mungkin. Sudah kita refresh. Oke, background colornya berubah ya. Oke, untuk kiri bawah mungkin udah. Terus di kanan bawah lagi ya. Jadi kanan bawah itu ada kayak header ya, ada header ya, bisa saya ubah ntar headernya. Jadi di kanan bawah itu saya bikin positionnya fixed. Ini top 85%. Tadi karena udah ini ya, topnya 85%, jadi dia buat jadiin ke bawah dia jadinya 85%. Kita kasih left ya. Left-nya itu jadi dia bakal ngasih ke kiri. Left-nya 75% ya. Coba save. Terus oke, jadi dia pindah ke sini ya. Coba saya ubah background colornya jadi background color. Coba kita pakai pagar ya. Pagar FFF. Terus kita klik ininya. Jadi kita bisa ngubah di sini, lebih detail gitu ya. Jadi ada color code-nya juga. Jadi pagar 6200 FF gitu. Jadi ini kayak warna ungu gitu ya. Oke. Coba saya lihat. Oh, belum di save. Ya, warnanya berubah ya. Jadi coba saya pengen ngubah kanan bawah fontnya ya. Kanan bawah H1 font family bangers ya. Saya ada punya font bangers namanya. Oke, jadi fontnya berubah. Coba saya perbaiki lagi ininya. 50%. Oke. Mungkin ini 80% leftnya. Oke, jadi berlebih ya. 77% coba lihat. Oke. Harusnya udah lah ya di kanan bawah gitu. Oke, untuk jadi setelah pakai CSS itu dia jadi seperti ini ya. Jadi untuk kelas kiri atas itu dia jadi di sini di sebelah kiri atas memakai warna biru. Terus kelas kanan atas dia itu jadi sebelah kanan atas ya, memakai grid di sini. Oke, di sini ada kelas kiri bawah, jadi saya pindahin ke bawah jadinya ya. Jadi di sebelah kiri bawah dia. Terus di sini ada kelas kanan bawah, jadi saya pindahin ke kanan bawah ya. Oke, untuk penjelasan HTML sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat Taufik udah jelasin tentang HTML. Saya Muhammad Isra, izin pamit. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.